على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan kenikmatan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita beserta keturunan kita, beserta keluarga kita, termasuk golongan Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Untuk perkuliahan kali ini kita masuk ke dalam sosiologi agama. Kita masuk ke dalam pertemuan yang ketiga dan masuk ke dalam bab ketiga, yaitu sejarah sosiologi agama. Topik yang kita bahas kali ini ada 3 topik, yaitu sosiologi agama di era klasik, sosiologi agama di era modern, sosiologi agama di era kontemporer. Ada 3 topik. 1. Sosiologi agama di era klasik. 2. Sosiologi agama di era modern. 3. Sosiologi agama di era kontemporer. Sejarah sosiologi agama. Sosiologi agama telah hadir sejak ilmu sosiologi dimulai diterapkan. Dalam sosiologi sendiri terdapat pembabakan yang meskipun tidak dipisahkan secara rigid. Pembabakan itu antara lain era klasik, era modern, era kontemporer, dan postmodern. Pembagian era ini dipengaruhi oleh karya Brian Turner yang berjudul Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer. Ia mengkritik bahwa sosiologi agama memiliki kelemahan. Kelemahan ini dibaginya menjadi 3, yaitu kelemahan sosiologi agama klasik, kelemahan sosiologi agama modern, dan sosiologi agama kontemporer. Kita masuk ke dalam sosiologi agama di era klasik. Sosiologi agama di era klasik. Era klasik yang dimaksud adalah masa-masa awal kebangkitan sosiologi atau masa awal abad pencerahan. Kita tidak boleh melupakan bagaimana sejarah perkembangan sosiologi itu sendiri. Sosiologi dilahirkan dari berbagai fenomena sosial yang besar dan kekuatan intelektual saat itu. Dalam sejarah sosiologi, peristiwa besar yang menjadi perhatian di awal perkembangan ialah revolusi politik, diawali dengan revolusi Prancis, revolusi industri, bangkitnya kapitalisme, serta berbagai dampaknya. Selain itu, juga kekuatan intelektual turut berperan memunculkan sosiologi dari berbagai negara. Sosiologi Prancis yaitu tahun 1789 merupakan revolusi yang menjadi perhatian dunia karena efek yang ditimbulkan begitu besar. Kemudian revolusi yang terjadi juga menimbulkan satu efek penting, yakni runtuhnya kekuasaan absolut gereja ortodoks. Hal ini menjadi kajian awal sosiologi agama. Sosiologi agama mulai lahir meskipun ketika itu tidak ada kesepakatan mengenai adanya percabangan ini. Runtuhnya kekuasaan gereja berdampak pada perubahan struktur dalam masyarakat. Oleh karena itu, perubahan kehidupan agama bukan hal yang sepele. Otoritas agama yang sebelumnya bersatu dan menjelma sebagai hukum negara telah ditumbangkan. Agama kehilangan kekuatannya sebagai satu-satunya otoritas dalam bidang moral. Roha tahun 2007. Mengenai bagaimana agama bisa memiliki otoritas dan menjelma menjadi hukum negara dijelaskan dalam Saidi dalam bukunya Menekuk Agama, Membangun Tahta tahun 2004. Saidi mengatakan bahwa hubungan antara negara dan agama dipengaruhi oleh 2 dimensi, internal dan eksternal agama itu sendiri. Melalui 2 dimensi ini dapat dilihat sejauh mana peran agama dalam menentukan kebijakan dalam suatu negara. Selain itu, dapat dilihat pula
perkiraan pola hubungan antara negara dan agama dalam negara tersebut. Dimensi pertama adalah dimensi yang berkaitan dengan internal sebuah agama. Dimensi internal ini melihat apa yang disediakan agama untuk negara. Kemudian agama memiliki nilai-nilai dan norma yang mengatur kehidupan umat atau penganutnya. Begitu juga negara memiliki hukum dan politik berwujud aturan dan kebijakan untuk rakyatnya. Dimensi kedua adalah dimensi eksternal agama, di mana ini berkaitan dengan posisi agama dalam sebuah negara. Tentu saja hal ini merupakan kelanjutan dari dimensi yang pertama. Ketika agama dianggap menyediakan cetak biru kehidupan, termasuk kehidupan bernegara, maka bukan mustahil terbentuk negara khalifah Islam atau kekuasaan gereja ortodok. Sebaliknya, ketika negara menganut sekularisme, agama akan dipandang sebagai wilayah yang terpisah dari negara, bahkan keduanya harus dijauhkan. Namun hal ini tidak selalu bersifat dikotomis. Agama kadang hadir dalam pembuatan kebijakan atau juga partai politik dalam sebuah negara dengan porsi tertentu sebagai wujud aktualisasi ideologi keagamaan. Oke, kajian-kajian agama yang banyak berkembang saat itu berputar di sekitar pencarian esensi agama. Gagasan-gagasan mengenai definisi agama banyak dijabarkan dalam bidang teologi dan filsafat. Sayangnya, yang muncul hanyalah definisi yang mungkin dikatakan konte bersifat metafisik atau bahkan teologis. Ceramah-ceramah dan kuliah teologi sebagian besar dilakukan dengan metode perbandingan agama dengan maksud menguatkan argumen bahwa agamanya lah yang paling benar. Kepatuhan buta yang tidak didasarkan pada pemikiran logis mendorong kritik dari para kaum intelektual era modern. Penjelasan Saidi tentang relasi agama dan negara mengingatkan kita mengenai pemikiran Durkheim, sakral dan profal. Gagasan ini turut menyumbang konsep sekularisasi meskipun tidak secara langsung. Salah satu hasil yang dijabarkan adalah bahwa pada masyarakat primitif yang menjadi subjek kajian saat itu, mendefinisikan hal-hal tertentu sesuatu sebagai sakral dan hal-hal yang lainnya sebagai profal. Sakral, jika boleh dimaknai secara sederhana, merupakan hal-hal yang berkenaan dengan spiritual dan religius. Ini namanya sakral. Kemudian konsep sekularisme yaitu suatu pemahaman yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Di dalam sistem sekular, pemerintah pun juga tidak dapat mencampuri urusan agama, bahkan sebaliknya. Muncul paham sekularisme ini di benua Eropa karena pengalaman buruk daerah-daerah Eropa terhadap peran agama dalam pemerintah maupun kehidupan sosial keagamaan. Sehingga seolah-olah manusia beragama lupa apa saja yang telah diajarkan agama dan menyesuaikan diri dengan ciri-ciri dari sekularisme. Sosiologi agama di era modern yaitu satu konsep sekularisme yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh masuk ke dalam urusan politik, negara, institusi, dan publik lainnya. Agama di era modern abad 20 dipahami sebagai suatu hal dari kehidupan yang bersifat sebagai pelengkap, bukan lagi yang utama.
Hal ini dikarenakan salah satu paham sekuler itu sendiri, agama dipandang kurang ilmiah dan tidak relevan lagi jika manusia diadopsi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita masuk ke dalam topik yang ketiga, yaitu sosiologi agama di era kontemporer. Konstruksi sosiologi bermula dari Barat, berasas filsafat dan pemikiran sosial menuju sosiologi kontemporer. Dikenal tokoh-tokohnya antara lain yaitu Weber, Tackleperson, Radolf, dan Emmanuel Wallerstein, Anthony Giddens, Herbert Blumer, Evan Goffman, Pierre Bourdieu, Marvin Harris, dan Robert Merton, Craig Calhoun, Gerhard Lansky, Michael Foucault, dan Jürgen Habermas sebagai pemikir teori sosial. Metodologi dan pengembang sosiologi kontemporer. Kesemua tokoh sosiologi barat ini menunjukkan saling menguatkan eksistensinya, kewujudan dan identitas sosiologi di mata dunia. Pengembangan teorisasi ini. Teorisasi sosiologi ditujukan asas utamanya adalah pemikiran realistik sesuai fakta dan fenomena kehidupan kemasyarakatan atau realism. Selain itu diperlukan juga metodologi sebagai kaidah-kaidah saintifik yang terus juga dikembangkan guna lebih memantapkan sosiologi baru di masa depan. Sosiologi yang berasas filsafat, pemikiran sosial realisme, dan konstruksionisme sebagai pijakan asasi sosiologi dan kajian-kajian sains sosial mampu membangun sosiologi kontemporer. Pengembangan teorisasi sosiologi terus berkembang sesuai fakta dan fenomena kehidupan masyarakat realisme. Selain itu, diperkuat dengan metodologi sebagai kaidah-kaidah saintifik sebagai aplikasinya. Dikembangkan guna lebih memantapkan sosiologi baru di masa depan. Dengan adanya perkembangan globalisasi dan penguatan sosiologi lokalitas. Pengembangan model-model kaidah baru sosiologi, kolaborasi saintifik semakin menarik untuk membangun teori, metode, model-model, pendekatan, serta aplikasi sosiologi. Akhirnya dapat dikembangkan inovasi dengan kekuatan-kekuatan baru atau new strike technique, berlandaskan kreativitas dan keterbukaan, terutama untuk pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah sosial. Kesimpulan, orientasi sosiologi kontemporer wujud dalam penguatan teorisasi seperti Green Theory, sosiologi Tackleperson pada teori struktural dan fungsionalisme, kemudian penguat teorisasi sosiologi dan postmodern, Jean Baudrillard, fokus pada era kapitalisme global. Globalisasi adalah sistem untuk menduniakan informasi ke pasar dunia bebas. Globalisasi adalah sistem untuk menduniakan informasi ke pasar dunia bebas. Globalisasi sosiologi sangat dikuatkan oleh sistem ajar, taken for granted from the West. Akibatnya, lemahnya critical views from the East. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita sharing. Mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Dan mari kita membaca surat kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.